Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Kurniawan. Saya mahasiswa Sistem Informasi semester 5. Di video ini saya buat untuk pemenuhan tugas pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Muhanif Ridwan MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya buat, yaitu berjudul Kerukunan Umat Beragama. Seperti yang kita tahu, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan antar sesama manusia. Dan hubungan manusia ini ditata dalam suatu normatif yang disepakati bersama oleh masyarakat. Nah, ini biasanya disebut norma atau nilai sosial. Norma-norma ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, ketentraman di dalam masyarakat. Tetapi tidak jarang interaksi sosial di masyarakat dibumbui dengan konflik. Ini disebabkan oleh perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang dan juga perbedaan agama. Biasanya konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat itu disebabkan perbedaan kepentingan dan tujuan dari kelompok itu sendiri. Dan tentu saja perbedaan kelompok ini menciptakan konflik yang bersifat destruktif, yang mana itu dapat merugikan kita sebagai bangsa Indonesia, juga merugikan negara dan perekonomian negara. Untuk umat beragama sendiri, biasanya konflik disebabkan oleh perbedaan cara pandang tentang agama atau kesalahpahaman terhadap teks-teks agama, dan bisa juga disebabkan oleh unsur-unsur lain di luar agama itu sendiri. Dan itulah tantangan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat hidup berdamai, harmonis dengan beragam suku, beragam ras, beragam budaya, dan beragam agama. Maka dari itu, karya ilmiah ini saya buat agar orang-orang lebih memahami tentang perbedaan agama dengan cara pandang Islam, dan juga agar masyarakat lebih memahami bahwa sebenarnya dalam Islam itu mengajarkan toleransi terhadap pemeluk agama lain dan mengajarkan kerukunan antara umat beragama, termasuk sesama muslim dan non-muslim. Di karya ilmiah saya ini saya bagi menjadi 4 bab, yaitu kerukunan, ukhuwah, hubungan antar umat beragama, dan hubungan antar umat beragama yang non-muslim. Pada bab kerukunan itu akan dibahas tentang toleransi baik secara umum maupun secara pandang Islam. Di situ juga akan disebutkan beberapa karakteristik toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali. Bab selanjutnya adalah tentang ukhuwah. Ukhuwah sendiri terbagi 4 jenis, yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara kemahlukan dan kesetundukan kepada Allah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yaitu yang berarti seluruh manusia itu bersaudara. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah wasabab, yang artinya manusia itu saudara karena keturunan dan kesebangsaan. Yang keempat adalah ukhuwah fiddin al-Islam, yang berarti persaudaraan sesama umat muslim. Ada beberapa faktor pentingnya ukhuwah di masyarakat Indonesia. Yang pertama karena keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang kedua karena fanatisme, yang ketiga adalah perbedaan mazhab, dan yang keempat adalah banyaknya aliran ajaran agama Islam yang menyimpang. Pada keanekaragaman budaya bangsa Indonesia akan dijelaskan mengenai budaya Indonesia yang sangat beragam. Seperti yang kita tahu, terdapat lebih dari 500 suku bangsa budaya Indonesia, yang semuanya menyatu dan disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman ini juga dapat menjadi sebuah komponen yang mewarnai Indonesia sendiri, tetapi keanekaragaman ini juga bisa menjadi pemicu konflik di antaranya. Tidak sedikit orang Indonesia yang mengaku berbudaya tapi tidak mengerti apa budaya itu sendiri. Bila kita menyadari bahwa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan berbeda-beda, muncul satu pertanyaan: bagaimana kita akan menyikapi perbedaan budaya tersebut? Kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, ide, dan sebuah gagasan, yang mana itu dilakukan sehari-hari, sehingga dengan kata lain budaya itu bersifat abstrak. Fanatisme. Hanya ada satu fanatisme yang diwajibkan di dalam Islam, yaitu kefanatikan terhadap Islam, dan itu mutlak dan tidak bisa ditawar. Tetapi di dalam bermasyarakat, sifat fanatisme yang diperbolehkan adalah sifat fanatisme yang tasamuh atau toleran. Fanatisme buta yang tidak berdasarkan pada tasamuh akan memicu sebuah konflik yang akibatkan perpecahan antara umat muslim sendiri. Perbedaan mazhab. Permasalahan yang dihadapi mazhab sendiri sebenarnya hanya pada variah, yaitu cabang-cabang agama yang sebetulnya tidak perlu diperpanjang dan juga tidak perlu diperdebatkan, karena itu hanya memperlebar jurang perpecahan umat muslim. Dan aliran dan paham agama yang menyimpang sendiri itu saya ambil dari MUI, itu ada 10 karakteristik. Bab ketiga akan membahas tentang hubungan antar umat beragama.
Di sini akan dijelaskan tentang hubungan antara umat sesama muslim. Dan yang keempat, memfokuskan pembahasan pada toleransi pada masyarakat non-muslim. Di sini nanti akan dijelaskan hubungan antara umat muslim dengan umat non-muslim. Bagaimana toleransi kita sebagai umat muslim terhadap mereka yang non-muslim agar menjalin hubungan yang harmonis dan damai. Sekian dari saya, Karisma Kurniawan. Terima kasih.